Oke guys, nah kebetulan malam ini daripada kita kosong dan gak ada jadwal apa-apa, dan hari ini aku udah analisa untuk jarak 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan, dan alhamdulillah prediksi kita udah sampai ke profit guys. Dan jadi di sini untuk para trader pemula yang pastinya aku mau kenalin yaitu apa itu support, apa itu resisten. Jadi kalian untuk trader, kalian harus paham support sama resisten. Jadi nggak ngasal open posisi ya. Takutnya nanti kalau kalian salah open posisi, takutnya nanti kalian cut loss. Nah, jadi kayak gini loh. Kita lihat harga terendah 24 jam terakhir itu 15.500 dan harga tertinggi 17.350. Nah, kita lihat dari advance, dan dari sini kebetulan sore tadi aku prediksi 1 jam ya. Aku belum open posisi tadi sekitar jam 9, sekitar jam 9 tadi. Sekarang udah jam 12, hampir setengah satu malam ya. Jadi kebetulan kalau di sini volume kita harus lihat dulu volume. Kalau aku nggak pakai volume guys, kalian cari dulu supportnya. Terakhir kemarin dari tanggal 17, terakhir kemarin supportnya di sini guys. Tuh. Dan aku prediksi tanggal 18 ya. Tanggal 18 untuk loncat ke tanggal 19. Nah, jadi tanggal 17 aku udah dapet supportnya di sini. Kita garis dulu guys. Kalau dari sini kita lihat tuh, kita ketemuin dulu titiknya guys. Jadi dia itu ya, kalian bisa lihat di candle yang ini itu tanggal 16 Agustus 2021 jam 8 pagi dia mencapai titik support guys. Jadi kita lihat dulu perubahan tren, karena dia udah kayak mau turun. Dari sini udah kita prediksi sebelumnya, dan ini perubahan tren berbalik arah mau turun. Ketemu lagi nih resisten. Kalau ini resisten guys di atas. Nah, ini resisten ketemu lagi, 2 kali resisten dia guys. Kita panjangin walaupun ini belum ada, kita panjangin. Kalau aku biasanya kayak gini guys, aku tarik tuh sampai panjang, baru kita cari supportnya guys. Dari sini tuh kalian lihat ya, dari sini ini udah menjadi titik support guys, dan ini nggak ada ekornya, dan ini juga nggak ada ekornya, dan di sini ada ekornya, berarti ini udah jadi titik support guys. Jadi kita ambil dari situ ya titik supportnya ya. Kita ambil dari sini, kita lurusin, kita geser. Nah, oke. Nah, dia itu udah keluar dari jalur. Kita pakai yang ini guys, kita pakai long position. Kalau aku tadi kayak gini, kita prediksi kalaupun memang dia turun, pasti aku tipis banget karena dia ngerucut. Kalau dia turun kemungkinan di sekitar sini itu kita nggak sakit banget ya kan guys. Kalaupun di candle berikutnya dia turun dari sini, itu nggak terlalu sakit ya. Karena kenapa? Karena dia udah ngerucut. Kita hitung dari sini itu, ini yang abu-abu ya, lihatnya ya, 16.499 rupiah, dan itu titik terendahnya 15.600 ya, sekitar 15.500 ya, karena kita udah dapet titik terendahnya ya guys ya. Jadi karena dia udah ngerucut, kebetulan tadi aku itu udah open posisi di 16.500 guys. Aku udah open posisi di sini karena aku lihat udah 3 candle, 1 2 3 candle, dia udah ngelewatin titik support di sini guys. Bukan titik support, titik resisten kecil ya.
Jadi aku open posisi dari sini tadi, aku open posisi itu 100 koin. Berarti setara sekitar berapa lah kalau di 16.500 dikali 100 koin itu sekitar 1 jutaan lebih ya. Aku udah open position. Karena tadi aku hold, aku nggak buy karena aku prediksi kalau dia keluar dari sini kemungkinan dia bakal naik. Nah, tinggal kita lebarin yang ini tadi guys. Kita cari titik tertinggi. Kalau dia bakal memang sampai ke support ke resistance sini, kita cari ya resisten. Oke. Nah, ini udah ada guys. Tuh. Ini resisten dan ini resisten. Jadi kita garis lagi terus jajar kan resisten, dan kita ambil jarak dekat ya sampai tanggal 19 sampai jam 20 malam ya, karena kita prediksi 1 jam. Kalau dia bisa sampai ke sini berarti dia balik ke resisten awal dia 18.900 guys. Nah, jadi karena dia udah keluar daripada trend line ini kan udah downtrend nih, udah downtrend. Kita ambil lagi dari sini titik area dan ini support. Tuh. Ya kan? Tuh. Dimana titik support ini, titik support dan ini resisten. Kita lihat ini support, ini resisten, dan dia udah menjadi downtrend. Trennya itu udah kayak tren turun ya. Udah berapa kali udah menyentuh titik terendah di sini sekali. Kita itu jangan langsung open posisi karena di sini itu apa sama-sama lebar ya downtrendnya. Jadi kita cari dulu perubahan arah. Nah, ketika dia naik, dia keluar daripada garis kita, berarti dia nggak mungkin melanjutkan trennya ke bawah. Kalau dia udah keluar dari garis resisten, berarti kemungkinan besar dia bakal naik. Jadi kalau dia udah keluar daripada garis resisten kita, maka garis resisten itu bakal menjadi titik support. Nah, kita bikin supportnya di sini guys. Oke, nah ini supportnya guys ya. Ini support sudah aku bikin supportnya dari sini guys. Dan resistennya itu kemungkinan kita bakal prediksi di sini ya. Nah, kita ambil jarak dekat aja ya. Oke, pokoknya jangan panik, naik sedikit turun sedikit, jangan langsung udah minus sekian, jangan langsung di sell. Pokoknya kalian ikutin terus. Kalau dia berhasil ngelewatin titik resisten ini lagi, maka titik resisten ini akan menjadi titik support lagi. Maka yang di atas ini akan menjadi titik resisten dan ini akan menjadi support. Itu kita prediksi untuk antara support baru dan resisten baru. Nah, sekarang kita masih memprediksi, kita masih pakai menggunakan resisten baru ya, yaitu support baru guys. Jadi kita belum menemukan titik resisten, maka di sini kita udah mendapatkan apa ini? Mana nih spidol guys? Nah, ini kita udah mendapatkan titik di sini berakhirnya downtrend. Di sini udah berakhirnya downtrend dan di sini titik support, dan ketika kita pasang garis melintang untuk mencari sebuah titik support, maka dia tidak melakukan downtrend. Maka lalu dia candlenya menembus area daripada resisten yang kita tren lama ya, downtrend. Jadi ketika dia udah keluar maka dia membentuk support area baru, maka di sini kita gunakan menjadi area support yang terbaru. Kalaupun memang ini bisa menjadi support baru, maka kita bakal ambil resistennya di sini guys. Tuh, kita ambil lebar, kemungkinan besar di sini guys. Oke, kalau memang ini akan menjadi resisten, kalau memang dia berhasil mencapai puncak ini, maka itu akan menjadi resisten. Kalau ini memang bakal menjadi support, kemungkinan dia bakal lebar guys, tapi kayaknya segini deh. Tuh. Jadi kita nggak usah ngarepin dia sampai ke sini. Kita pasang rest target kita
yaitu antara kalau dia turun itu sedikit potensinya nggak bakal sakit banget, kita dari 16.000 ke 15.000 itu turun 1.000, dan potensi ke atas dari 16.500 ke atas sekitar 17.600. Jadi kalau memang selisih beberapa persen prediksi kita, kita open position. Nah, selain daripada kita untuk prediksi 1 jam, kita prediksi juga untuk durasi 30 menit. Kalau aku biasa menggunakan 3 chart. Ini untuk prediksi 30 menit ya. Nah, maka di sini aku bakal cari dimana sebuah, di sini kita lihat 17.500 ya, ini terakhir titik tertinggi terakhir. Di sini guys. 17.5. Oke. Oke, benar ini. Titik resisten terakhir. Nah, jangan kita samakan di bawah ini. Kita ambil, bentar aku tarik dulu ini. Oke. Kita ambil dari sini guys. Kita ambil dari titik resisten ini guys. Walaupun di sini kosong, karena ini untuk prediksi 30 menit ya. Yang sebelumnya tadi untuk prediksi 1 jam. Maka aku bakal lanjutkan dari sini guys. Kita ambil, ternyata bukan, sorry. Kita ambil dari sini, yaitu titik support tuh, titik support. Nah, ini coy, tuh yang biru. Nah, ini downtrend, ini udah keluar jauh banget, dan dari garis W ini kan berbentuk W nih. Ketika dia udah kayak aku bikin garis tuh, ketika dia udah melampaui batas dari sini, udah lewat, dan di sini juga dia udah, di sini dia udah melampaui batas guys. Ntar aku tebelin lagi nih kayaknya. Di sini dia udah melewati batas, dan di sini dia udah keluar jalur, dan di sini nggak ada ekor, dan body balisnya juga lebih gede dan nggak ada ekor. Maka dia bakal melanjutkan open, sorry bukan open, maka dia bakal melakukan titik yang namanya bearish. Nah, oke. Di sini dia udah kayak menuju ke sini guys. Maka kita bakal cari lagi di sini resisten terbaru. Oke. Nah, sejajar kan? Nah, dia mencari resisten terbaru guys, tuh. Kelihatan nggak? Ntar dulu, ini aku hapusin dulu coy. Nah, dia udah mendekati resisten ya. Nah, ini bakal menjadi resisten kalau memang kita menggunakan supportnya kayak gini guys. Dimana downtrend itu udah berakhir dan itu udah keluar jalur dari sini, maka garis yang di bawah ini akan menjadi titik support, dan di sini udah menjadi resisten, dan di sini juga udah mendekati menjadi resisten guys. Nah, apabila terjadi uptrend dan ini bakal keluar dari resisten ini, maka akan menjadi titik support terbaru. Maka kita bakal cari uptrend. Tuh. Kita cari pergerakan candle, karena tren turun itu udah berakhir, dan kita bakal cari tren naiknya guys. Nah, dia bakal ngerucut. Nah, kalaupun memang dia akan mendekati resisten terbaru tuh, jangan lupa kalau aku sih selalu menggunakan projection ya, dari mana titik tertinggi terakhir dan titik terendah terakhir untuk kita prediksi selanjutnya, baru kita tarik set, kita sejajarkan dulu. Nah, kemungkinan di sini titik
resisten guys. Tuh, aku buang dulu ini. Nah, kalau dia segini, sebelumnya tadi aku menggunakan projection di sini guys. Aku gunakan dari sini support, dari situ resistance, sorry, dan di sini support. Oke, salah guys, aku buka projection dan di sini resistance, kita tes ke support, baru kita tarik lebar. Tuh, ya kan, dimana gelombang prediksi itu mendekati dengan candle prediksi kita guys. Maka tinggal kita geserkan saja yang ini guys ya. Kalaupun memang dia itu nggak bakalan terjadi uptrend atau dia kayak lebih main datar, kita prediksi semua posisi candle. Kalaupun memang dia bakal kembali main datar, tuh kemungkinan dia bakal turun ke sini dan naik lagi kalau dia mainnya kayak sejajar antara support dan resisten. Namun kalau dia bakal menjadi uptrend tuh, kalau dia sudah menjadi uptrend, maka ini akan menjadi gelombangnya guys. Tuh, jadi kalaupun memang di sini akan menjadi sebuah resisten dan dia akan menjadi uptrend, maka di sini bakal terjadi area support atau di sini support, tinggal kita tarik. Nah, kemungkinan dia bakal naik turunnya kayak gitu. Dan apabila dia menjadi pergeseran menembus garis ini, tinggal kita tarik lagi guys. Kemungkinan di sini atau di sini atau di sini. Jadi kemungkinan dia bakal tembus ke situ. Nah, untuk trader pemula sama, saya juga masih menjadi pemula, tapi alhamdulillah. Oke guys, sorry. Sorry banget. Sorry guys, tadi ada yang nelpon. Jadi terjeda. Nah, oke, kita lanjut ya. Di sini aku bakal kasih liatin di sini untuk chart 15 menit dan di sini untuk chart 30 menit dan di sini untuk chart 1 jam. Kita lihat dari 15 menit, 30 menit dan 1 jam. Dan kalau memang potensinya 1 jam itu ada harapan dia uptrend, maka di 15 menit sama 30 menit kalau terjadi pembentukan downtrend, jangan panik karena itu chart tercepat itu atau chart kecil ya. Jadi kita prediksinya untuk chart 1 jaman aja guys. Jadi di sini ini 15 menit dan ini 30 menit dan ini 1 jam. Maka aku bakal melihat chart tercepatnya di situ 5 menit di sini. Dimana aku menggunakan Bollinger Band bebas, kalian menganalisanya itu menggunakan apa. Kalau aku biasanya Bollinger Band, dan kalau untuk chart sendiri aku biasanya menggunakan Bollinger Band dan CCI, tapi aku lebih fokus ke Bollinger Band yang dimana garis MA itu udah melintasi di bawah candle guys. Jadi selagi candle belum melintasi garis MA itu kita masih garis aman. Jadi kita bakal prediksi 15 menit ke depan. Target kita di sini ya guys ya. Tapi kalau dia bakal mencari titik support, kita lihat dulu. Dia bakal mencari titik resisten. Kalau memang tertinggi terakhir dia melakukan tren turun guys di titik 15. Oke, maka di sini resisten. Nah, di sini belum ada resisten terbentuk guys. Maka kita analisa saja pelebarannya itu sama. Kemungkinan kalau dia turun dia ke sini dan itu nggak sakit banget. Kalau kita open posisi di sini, dia turun di sini, kita masih di garis profit. Jadi kita berharap dia sampai ke target kita ke sini. Jadi dia bakal melakukan downtrend dulu, uptrend lagi sampai dia udah menyentuh ke sini nih resisten, dan dia menyentuh resisten selanjutnya. Target kita di sini resisten. Oke.
Tuh. Jadi kita sembari menunggu, oke, kita lihat cat tercepat itu. Wah, hijau nih coy. 17.150 di cat tercepatnya guys. Di sini resisten dan di sini resisten, di sini belum ada area support. Kita lihat dulu. Nggak ada, kalau cat 5 menit itu biasanya nggak ada, kecil banget. Dan harga terakhir di sini 17.350, kita cari 17.350, kita cari 17.350. Oke, di sini nih. Nah, berarti di sini guys, tertinggi terakhirnya dia itu di 17, mana nih, 350. Oh, sini coy. Nah, maka target kita turunin lagi di sini. Oke, dia kembali ke titik tertinggi, tapi kelihatan dia bakal melakukan downtrend sampai dia melakukan uptrend, dan dia bakalan berhasil melewati titik resisten guys. Maka di sini kita bakal lihat di sini 17.150. Kita lihat dulu pergerakannya ya guys ya. 5 menit ke depan nggak apa-apa, kalian tungguin. Dan di sini aku bakal sembari ngomong kenapa support dan resisten itu penting. Kalian harus pelajari dan kalian harus bener pahami support itu, resisten itu, dan candle-candlenya, dan antara bearish dan bullish. Pokoknya harus kalian pahami, yang dimana kalau aku biasanya menggunakan analisa support dan resisten ya. Kalau kita untuk menghafal jenis-jenis candle itu kayaknya butuh waktu yang lama untuk kita menghafal itu. Oke guys, di sini udah kelihatan tadi 17.100 dan di sini udah 17.300, dan di sini titik terendah sehari ini 17.350. Maka dia udah mendekati titik tertinggi. Apabila dia berhasil melewati ini, kemungkinan kita bakal profit guys. Nah, di sini titik dia tertinggi ya guys ya. Kita lihat titik tertingginya di sini guys, 7350. Oke, lihat dikit. Nah, di sini candlenya itu udah kelihatan guys. Tuh. Aduh, salah cuk. Nah, candlenya itu udah kelihatan. Di sini buntung dan candle hijau itu nggak ada ekor sama sekali, dan dia melakukan penguatan, perlawanan terus. Ini beruang dan banteng, oke. Karena dari titik support itu udah didukung sama candle yang ekornya lebih panjang, dan di sini udah kayak apa ya? Aku nggak paham kalau yang kecil ini kayak apa, doji itu setahu aku kayak sejenis candle kayak gini tuh, tapi ada ekor lagi dikit. Di sini udah ada titik support yang memang benar-benar mendukung. Kita lihat dulu pergerakannya. Ketika tadi aku prediksi dan dia nggak berhasil, aku dari sini garis, ternyata dia keluar daripada garis resisten, maka dia bakal melakukan penguatan guys. Tuh, oke, tuh kita lihat dia udah mencapai 350 guys. Maka di sini kita udah hampir ada kenaikan 0.87%. Dia udah melewati titik tertinggi yang terjadi hari ini 17.350 guys. Tuh. Ini aku trading koin XRP ya, karena aku open posisi tadi 100 koin guys. Tuh, dia melakukan penguatan lagi guys. Kita refresh dulu. Oke. Tuh. Dia udah mencapai titik tertinggi dan hampir sama dengan titik tertinggi hari ini. Nah,
kita lihat di menit 5 ini udah ada kayak titik support dan candlenya berekor guys ya. Di menit 30 candlenya masih panjang dan belum melakukan penutupan, dan di 1 jam candlenya juga nggak ada ekor, belum ada ekor, masih mencoba untuk melakukan penguatan. Maka di sini titik supportnya guys, titik resisten, sorry, kita prediksi resisten karena dia udah melewati titik tertinggi hari ini, udah mendekati 17.350 rupiah. Maka kita bakal prediksi resistennya di sini di harga 17.700. Oke, kita lihat lagi guys tuh. Wah, ini kayaknya seger banget coy. Kita lihat lagi apakah dia berhasil melewati di sini guys. Tuh target kita di sini sekarang, target terbaru kita naikin set. Kita lihat lagi dari candle 5 menit. Karena candlenya dari 5 menit ini nggak ada ekor, candle buntung, dan candle hijau itu lebih dominan, lebih banyak dan besar, nggak ada ekor sama sekali. Kemungkinan potensinya itu kayak bener-bener terjadi rejection, bakal terjadi kekuatan. Kita lihat dia masih berusaha untuk mendekati titik tertinggi di 17.350 dan harga saat ini 17.350 dan belum terjadi penutupan. Kita bakal lihat lagi candlenya. Oke guys, di sini kayaknya tadi udah mendekati itu, kalian lihat coy tuh, apakah dia berhasil ngelewatin titik resisten? Tuh, kita ambil lagi di sini guys. Kalau dia berhasil ngelewatin nih, tuh kayaknya udah dilewatinnya guys. Kalian ngeliat nggak sih? Tuh aku deketin ya. Tuh, udah dilewatinnya dikit coy. Nah, berarti dia mentoknya di situ coy. Oke, begitu aku cuma jelasin di situ antara tren turun dan tren naik, pentingnya support dan resisten. Salam profit, jangan panikan, jangan lupa money management, kontrol emosi, dan tetap semangat, jangan gegabah. Bye bye, thank you so much. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan buat kalian yang masih mau kita sharing-sharing bareng, kalian silahkan komen. Dan aku juga bakal terus berbagi tentang informasi trading. Kita di sini sama-sama belajar ya guys ya. Bye bye.